pada saat di sini baru tuh dapet ini ya feelingnya ya gitu. Dan emang pada saat itu kita juga agak kaget dengan harga kopi gitu kan. Soalnya kan dari sebelumnya itu kan masih belum pernah ke coffee shop. Pada saat kita ke coffee shop dan bisa dibilang ini Suwa adalah coffee shop pertama yang kami datangin, itu agak kaget dengan harganya. Tapi lambat laun makin membiasakan diri karena yang dijual itu nggak hanya produk, tapi dari hospitality-nya, tempatnya gitu kan. Dan emang terbukti hospitality di sini tuh ya mantap sih kok. Dari dulu tuh yang pertama kali banget aku udah pernah cerita juga sama staff Koko. Jadi dulu tuh pertama kali kami kesini dan pada saat itu hujan. Terus kita ada dari Suwa itu ada promo, kalau posting ke IG ntar dapat voucher. Nah pada saat itu kan hujan dan staff Koko itu nunggunya pas hujan itu. Jadi kami udah mau balik, ditungguin tuh di belakang sama si Arga. Terus ditungguin, ditanyain, tadi ada ngepost ya di IG, terus langsung dikasih voucher. Terus pada saat itu saya mikir kayaknya jarang deh ada yang begini. Terus pada saat itu kami mulai, ya udah kalau misalnya mau ngerjain tugas atau mau nongkrong ya udah kesini. Nah untuk dari Suwa sendiri, berarti culture-nya itu Koko udah ini juga ya, udah nge-drive emang supaya harus begitu. Yes, jadi masuk ke dunia F&B itu rupanya fundamentalnya untuk customer service, hospitality itu penting banget. Itu adalah fundamental di dunia F&B. Maupun F&B apapun, pasti fundamental itu dipakai. Karena yang mereka jual bukan hanyalah produk mereka, tapi service mereka. Dan lebih mengappreciate aja sih customer, karena ibarat F&B itu adalah rumah kita menyambut tamu. Dan pasti kan kalau kita menyambut tamu di rumah ditawarin mau minum apa, teh, kopi, apa ya kan, ya seperti itulah kita sebagai F&B juga melakukannya seperti itu, dengan memberikan saran ataupun selera yang sesuai cocok dengan customer tersebut. Ya, soalnya yang kami lihat di sini mau sesibuk apapun di frontline di situ, kalau ada yang balik pasti langsung diucapin gitu ya. Small things yang menurutku penting lah. And it does matter. Karena kami ngingetnya ya sapaan dan ini. Pada saat kami mau pulang diucapin seperti itu, terus kami kayak ngerasa di sini bagus nih gitu. Yes, itu yang aku dapat pelajari juga di Starbucks, yang dimana mereka ada step by stepnya untuk sebelum menerima order. Mereka step pertama harus welcoming dulu. Welcoming dalam hal yang kayak halo, selamat datang, mau pesan apa kah atau apa. Nah mereka ada step by stepnya gitu loh. Nah itu yang aku menggunakan step itu juga untuk welcoming loh, karena banyak yang sangat menganggap sepele untuk hal itu. Ya ada beberapa coffee shop yang kita ketemui enggak ya, kan balik lagi ya, aku bilang anggapan ini adalah rumah kita. Masa ada orang datang ke rumah kita cuekin, ya kan, kita kacangin, tiba-tiba mau minum apa? Kopi, kan nggak enak. Ya kan? Dari makanya menurutku di kasir itu adalah ujung tombaknya suatu F&B juga. Kalau sistemnya menggunakan order di kasir, payment di kasir, itu adalah ujung tombaknya adalah kasirnya. Dari mereka harus belajar public speaking yang bagus juga. Dari yang public speaking yang bagus kan, baru kita mengarah ke analisa. Kita menganalisa siapa lawan bicara kita. Kita harus melihat siapa sih yang kita lawan bicara nih, anak-anak kah, muda kah, orang-orang tua kah. Kita harus tahu seleranya seperti apa, cara penyampaian kita seperti apa, yang biar lebih nyaman. Karena itu penting banget komunikasi. Karena itu first impression adalah salah satu yang gimana caranya mereka bisa balik lagi dengan dapat experience yang menurut mereka berkesan, kena di mereka.
Dan juga untuk konsumen-konsumen yang datang kan kebanyakan banyak ini ya, pasti kita pernah ketemu kayak konsumen yang bingung mau pesan apa gitu. Dan kalau di kasirnya itu nggak pandai nawarin, nggak bisa menggali kebutuhan konsumennya itu sendiri, habis. Pasti kelamaan di situ mikir gitu. Terus nanya lagi ke temennya, kira-kira kau mau apa gitu. Terus saling tanya gitu. Kelamaan. Makanya penting lah kasir itu harus mengenal produk apa yang mereka jual. Gimana cara pembawaan mereka untuk bisa menawarkan ke customer, oh selera kakaknya kayak gini, oh mungkin cocoknya di sini kak. Gitu. Kalau untuk di SUA sekarang, Koko ngelihatnya is it still a long ways to go atau mungkin untuk sekarang kita lagi di peaknya gitu? Sebenarnya kita nggak menargetkan ataupun kita hanya konsistensi ya. Konsistensi dan paling penting konsistensi dalam artian dunia ini kerja harus konsisten, karena itu yang aku terapkan ke anak-anak juga di sini. Manajemen time yang bagus. Kalau target pasti ada target, ya kan. Dari target untuk penjualan itu pasti ada. Kalau misalkan nggak ada target, pusing. Karena untuk sekarang ini aku lebih fokus ke SDM aja sih sebenarnya. Karena menurutku Pontianak ini yang paling kurang adalah SDM. Dan yang aku pelajari juga yang di Starbucks adalah gimana caranya kita membuat tim yang nyaman untuk bekerja. Nggak ada tim-tim yang toksik. Gimana untuk bisa menyatukan karyawan-karyawan ini semua di satu rumah yang baik. Itu yang menurutku challenge yang lumayan berat di Pontianak untuk bisa menggabungkan itu. Soalnya dari sebelum kita merencanakan untuk ngambil SUA sebagai apa? Ini ya subjek kita ya, subjek dari podcast ini. Kami udah sempat ngobrol-ngobrol sama staff di sini, dan emang yang ditonjolkan dari mereka itu adalah culture-nya, terus apa yang diberikan dari Koko ke mereka ya, dari bentuk misalnya hospitality itu harus seperti ini, terus sikap antar staff itu harus seperti ini gitu, dan itu yang benar-benar Koko tekankan. Dan mereka bilang kayak emang kelihatannya itu dari luarnya kelihatannya itu Koko orangnya keras gitu. Tapi katanya sebenarnya enggak. Cuman kalau pada saat memang ada briefing atau pengarahan, disitulah saat ada Koko serius dan mereka mendapatkan pelajaran yang serius. Mereka kebanyakan bilangnya kayak gitu. Dan emang aku lihat juga apa yang udah Koko terapin ke mereka jalan. Sangat-sangat kelihatan lah. Kalau ini tuh emang yang dikontrol benar-benar sama owner ya. Karena dari beberapa coffee shop ya kita bukan menjelekkan, tapi sebagai konsumen kita bisa membandingkan, benar kan? Jadi kita bisa ngelihat kayak, oh coffee shop ini ternyata servisnya nggak sebagus yang ini ya. Kita nggak hanya fokus ke SUA, tapi beberapa coffee shop emang bisa saling kita bandingkan gitu. Dan emang penting, sebatas order telat terus nggak dikabarin aja, kita juga bisa bingung sebagai konsumen. Kita mau, misalnya kita maunya ke coffee shop bentar aja, habis itu mau lanjut kemana? Nah, sedangkan kita pernah ya pada situ kita pesan makan di salah satu coffee shop, staffnya itu lupa ngeluarin makanan, padahal udah dibikin kentang goreng dingin, gara-gara lupa gitu. Sedangkan kalau di sini misalnya ada order yang telat atau masalah di pembayaran, itu benar-benar di follow up sama staffnya gitu. Kayak ini maaf ya telat soalnya ini gitu. Atau enggak misalnya pembayarannya lagi bermasalah, nanti gini aja gitu. Jadi bagi aku sama teman-temanku itu sih yang sangat-sangat berkesan dari SUA. Nah, dari Koko sendiri kira-kira future plan-nya untuk SUA itu gimana ya? Benar kan? Nah. Untuk future ya? Ya. Yang pasti untuk future sih kita pengennya customer itu bisa enjoy aja di SUA, karena dari nama adalah nama yang titik temu ataupun bertemu, bersua, yang dimana pengen menjadi tempat yang orang bisa bertemu dan mengenang masa-masa mereka berteman yang udah lama nggak bertemu, udah bisa bersua kembali, ataupun dari sisi keluarga kita bisa bersua kembali.
dan dari SDM juga yang bisa bersua, yang dalam kondisi bekerja tapi kita tetap bisa bersama untuk menghadapi mau itu rintangan yang lagi down, lagi sepi, kita bisa menghadapi karena kita nggak mau bullshit, kita juga pernah di titik yang sepi juga lah. Kita pernah di titik yang lagi turun banget performance-nya. Ya. Gimana caranya adalah F&B itu bisa berinovasi, bisa meng-create something yang membuat orang tertarik dari segi produk, dari segi service. Itu yang harus dikonsistenkan untuk kedepannya. Karena beratnya F&B adalah kita nggak bisa ngebuat langsung kita tinggal, nggak bisa. Tapi harus yang tetap 3 bulan kita harus ada pergantian, 3 bulan harus ada sesuatu, something new, something different. Mau itu dari segi kita memberikan knowledge dari produk ke customer yang ada sekarang adalah matcha, yang kita untuk mencoba untuk meng-create yang dimana lagi happening di Jakarta tapi kita langsung mencoba untuk adain juga di Pontianak agar tidak telat. Karena menurutku Jakarta dan Pontianak ini adalah informasi banyak turun di Jakarta. Jakarta udah happening tapi malah Pontianak yang belum happening, malah telat setahun, telat lama sih. Padahal udah di duluan dengan Jakarta dan lain-lain. Nah itu yang salah satu yang SUA juga memberikan itu juga biar bisa menyesuaikan lah, gitu, dan bisa mempelajari matcha rupanya seperti ini. Rupanya punya kafein juga, yang dimana kafeinnya lebih stabil dan tidak terlalu tinggi dibanding kopi, yang lebih chill, kalem kafeinnya. Untuk Itu sih. saya Untuk, sendiri ya baru tahu ya kalau suatu memperlihatkan cara pembuatannya gitu, Iya, cara Dengan dibukanya matcha experience ini ya. tapi ya balik lagi, experience yang kita bawa adalah udah modernisasi. Kalau kita mau ke kulturnya, kulinernya benar-benar yang dalam sekali. dalam banget, karena mereka punya cara-cara yang harus kultur yang mereka, kalau mau secara kultur full-fullan kultur, jangan setengah-setengah. Iya. Karena mereka punya cara kayak bersemedi dulu ataupun cara duduk yang benar sebelum kita nge-wish sesamping matcha tersebut. Ya, itu punya caranya masing-masing, Ada seremoninya. gitu. Jadi seremoni ini jangan menganggap enteng sebenarnya. Kalau kita mau bawakan seremoni itu untuk experience, itu nggak bisa, Pak. Yeah, Nggak bisa. because it's only target a small group of people gitu. Cuman sebagian kecil orang yang tertarik. Bahkan orang-orang di sini mungkin kalau kita nawarin matcha experience, apa sih gitu? Iya, tapi bukan itunya, kulturnya Mas. Ya kulturnya, maksudnya kalau misalnya kita mau ngebawa ini, kita bawa culture yang udah dimodernisasi, itu lebih masuk. Iya, maksudnya mungkin lebih enak kita ngajarinnya, tapi kalau untuk ngajarin yang seremonial ini nggak bisa, karena emang harus, ya salah satunya harus ada bawa tukang doanya, yang siapa, biksunya dan lain-lain itu harus cara pembuatannya, cara duduknya, ada tataminya dan lain-lain gitu. Jadi enggak yang modern sekarang yang duduk langsung ini nggak bisa. Jadi emang punya kulturnya lah. Makanya kita membawakan lebih ke history, cerita dari background matcha ini seperti apa sih. Ini area mana yang kenapa rasanya seperti ini. Harvestnya itu yang cuma 1 tahun sekali, yang dimana cuma diambil pucuknya saja. Dari grade warna aja kita bisa tahu yang mana grade ceremony, yang mana grade yang biasa. Dari warna itu kita bisa melihat. Berarti ini one of the small step lah ya. Nanti masih banyak kira-kira yang bisa diupgrade dari SUA. Banyak sih sebenarnya. Sebelum kita melangkah itu pun kita masih fokus di kopi, masih fokus ke mocktail salah satunya. Oh iya, mocktail ya. Yang dimana kita mencoba untuk buat mocktail yang
berdasarkan standar dari koktel lah. Itu karena menurutku fundamentalnya koktel adalah koktel, yang dimana kita mengambil inspirasi koktel, kita mencoba untuk representasikan ke koktel yang non alkohol. Ya, seperti itu sih. Nah, dari mocktail kemarin kan ada event ya gitu ya? Iya, ada. Nah, mocktail bar itu apakah akan ada lagi Bu? Kalau dibilang ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Cuma masih kita mempreparekan sesuatu yang lebih different, yang mungkin di Pontianak ini belum ada. Itu yang kita lagi preparekan. Kita mau launching, ya aku bocorin IPA aja lah ya. IPA. Oh, IPA. Yes. Pernah dengar tuh? IPA, mencoba untuk something new yang nggak ada di Pontianak. Menarik. Asik tuh. Kalau untuk secara tempat, apakah akan ada ekspansi di sini atau gimana gitu? Untuk ekspansi sih sebenarnya belum ada. Belum ada. Ya masih fokus di satu store aja. Maksudnya ekspansi secara tempat di sini. Kayak misalnya kan ini udah ada masa experience yang ditambahin di sini. Nah, mungkin apakah di belakang gitu? Ya mungkin perubahan Layout. itu yang mungkin yang membuat ambience SUA bahkan berbeda lagi. Ya. Karena menurutku penting di mana suatu usaha yang kalau dunia F&B itu harus penggantian layout Ya. untuk mengganti suasana. Itu penting karena ya customer kan bakal bosan juga kalau 5 tahun dia nongkrong di sini nggak ada perubahan, hanya cuma menu gitu sih. Ya. Sedangkan dengan ditambah matcha experience begini aja udah kayak kok beda gitu ya. Iya. Bedanya jauh sih. Dengan ditambah ada apa spot di situ. Iya. Dan kira-kira sekarang kalau misalnya ngomongin future plan tadi udah. Terus kita ngelihat fenomena coffee shop di sini kan banyak ya, yang Iya. setahun 2 tahun hilang, Iya. setahun hilang, setengah tahun hilang. Iya. Gitu. Is there any advice for the business yang baru buka mengenai coffee shop? Dan salah satu alasan aku mau milih SUA dan temanku ini si Daniel milih SUA karena kita penasaran survive-nya itu lama dan trennya itu tetap di atas terus. Ya, trial and error-nya itu seperti apa, dan mungkin ada advice yang bisa Koko bagikan karena kami ngelihat untuk SUA ini emang ya beda sendiri dalam artian ya ini ya survivability-nya itu sangat tinggi gitu. What keeps SUA going on their path gitu? First of all ya konsistensi itu menurutku penting lah ya. Yang dimana sebelum kita melepas ini 100% yang bisa berjalan dengan lancar dengan cara kita udah meng-hire, menaikkan karyawan dan mendapatkan tanggung jawab lebih, itu perlu adanya willing to spend your time 1 year, 2 years in your store. I think that's the first you should know. You can go what you ya pada intinya konsisten 1 tahun. Dimana kamu bisa melihat karyawan kamu yang mana baik, yang mana yang bisa diandalkan, yang mana bisa ditinggal, yang mana bisa kita lihat, oh ini yang bisa kita kasih tanggung jawab lebih, oh ini yang kira-kira nggak bisa, kita cuma bisa kasih kerjaannya stop di sini aja, fokus di sini aja, fokus untuk dari produk dia udah bagus, membuat yang konsisten. Ada yang emang bisa jadi leadership, ada yang nggak bisa. Itu yang kita harus pisahkan. Kita harus tahu tiap karyawan bagusnya di mana-mana sih. Karena menurutku tiap orang punya skill yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda. Ada yang jago di kasir, cara menawarkan, cara penyampaian. Ada yang jago di service area, komunikasi sama customer. Dan menurutku itu semua bisa dipelajari. Ya. Itu semua bisa dipelajari. Itu yang harus kita tahu, gimana caranya kita bisa menganalisa karyawan kita, gimana cara kita
apa yang kita melakukan yang di depan barista itu bakal melihat hal terburuk juga. Makanya kita itu yang pernah dikasih tahu tadi, role model itu adalah kita, owner sendiri. Apa yang dilakukan sama owner sendiri bakal diterapkan sama karyawannya juga seperti itu. Makanya kalau kita bekerja di depan karyawan yang baik, dia bakal mengikuti apa yang kita lakukan dan apa yang kita ngajari. Makanya responsibility menjadi owner pun enggak cuma sekedar kasih orang kerja langsung ini lepas, nggak bisa. Dan aku ngelihat Koko juga kadang masih turun gitu ya. Iya. Masih turun di bagian ini ya, di bar juga ya. Karena masih senang untuk nge-service dan juga senang dengan rutinitas inilah kalau menurutku. Aku enjoy untuk rutinitas ini dan emang mengikuti dunia perkopian juga di Indonesia ini. Gitu, masih ngikutin, masih melihat, masih mencoba dan masih belajar di dunia perkopian karena menurutku kopi ini sangat luas dan selalu ada aja kekurangan gitu. Jadi harus keep learning lah menurutku. Sampai umur berapapun kita harus keep learning. Ya. Jadi belajar itu nggak mengenal usia. Benar. Seperti event yang kemarin yang di Suwa. Ya itu juga mungkin salah satu cara Suwa untuk belajar ya, belajar mengenai konsumen, belajar mengenai trennya apakah itu masuk atau enggak ya. Karena kalau kita lihat kemarin yang tiba-tiba ada mocktail bar itu, jujur saya sama Daniel agak kaget gitu. Suwa bikin mocktail bar, apakah ini salah satu sesuatu yang akan diterima sama warga Pontianak gitu? Kan orang-orang taunya mungkin mocktail itu masih nggak terlalu tersebar luas ya. Rata-rata orang taunya ya paling mocktail apa sih gitu. Taunya lychee tea, mango tea, and a lot of variants that yang bukan kopi tapi di coffee shop gitu. Mereka taunya ya nama minumannya, tapi mereka nggak tahu apa itu mocktail gitu. Itu salah satu cara mungkin untuk ini ya, Suwa belajar ya. Iya, belajar dan mencoba untuk datangin beberapa experience yang di luar yang pernah datang. Kalau nggak salah tuh siapa ya, pas acara drip itu juga salah satunya ada si Bang Harley, ada Bang Romi juga, dia ngajarin how to make mocktail lah, dari versi coffee mocktail lah. Gitu. Bisa mencoba untuk buka kelas yang dimana pendapat gratis dan lain-lain. Sempat ada event juga, hospitality juga dari Rian Wibawa juga, dari Drip juga. Gitu. Dan yang terakhir kemarin ada acara bootcamp, sensory bootcamp, yang perihal mengambil kelas jadi judges juga. Jadi menjadi penjuri dan menjuri itu pun ada kelasnya, ada sistem pembelajarannya juga di dunia kopi. Enggak cuma sekedar belajar, ini kasih nilai ini enggak, tapi ada standarnya dari internasional yang dikasih lah. Harus mengikuti itu. Berarti mungkin untuk keeping the business going on the right ways itu it's not all about money. And also the culture and also the people. Karena dari temenku dulu ada jadi dulu tuh aku emang antusiasme sama kameranya tinggi, cuma sekarang udah mulai rendah karena nggak ada waktu juga ya untuk masuk ke kamera. Temenku dulu pernah ngajak hunting, terus aku tolak, terus pas aku udah sempet aku ngajak gitu kan, terus dia bilang udah nggak bisa, duitku udah jadi coffee shop katanya. Dia bakar tuh semua duitnya masuk ke bisnis itu, and then unfortunately nggak sampai setahun kelar. Dan apa yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari setahun itu, when the business going down, he continues to burn a lot of money. Kayak, duit lagi, marketing. But the thing is bukan tentang marketingnya doang, tapi satu yang aku lihat dari tempatnya itu emang bisa dibilang kurang strategis, and also the people that he hires mungkin bisa dibilang ya aku cuman pendapat dari konsumen ya, tapi mereka kayak sekedar punya nih skill bikin kopi udah masuk, punya nih skill bikin ini udah masuk gitu, dan nggak sampai setahun kelar. And it teach me a lot of things about business setelah melihat itu ya karena
balik lagi, it is not about money. Yes. Yeah. If you have the money but you don't have the knowledge, it sucks. Yes. Obviously. But if you have the knowledge but you also don't have the money, yeah, you have to fight for it. Right. That's true. That's true. And also tadi yang aku dengar pas di awal Koko bilang kalau Koko itu co-owners. So it have multiple owners untuk SUA. Yes. Berarti it's not start dari Koko sendiri. Yes. It's not about me to build this coffee shop. It's anyone my couple. Oh, your couple. Yes, that's my owner. Then it's banyak yang dia ajarin aku juga perihal something yang I cannot see but she can see it. Oh. She can see. Tapi that's the importance of partner. Yes, it's important. It doesn't matter if it's your couples or your friends, but if you find the right person, whatever you do with them, it will go on the right way. Yes. And also nggak cuman Koko yang diingetin, tapi juga saling melengkapi kan. Yeah. Yeah. Jadi sampai SUA itu bisa jalan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi tadi future plan udah, advice yang udah, ya kira-kira seperti itu. Mungkin dari Koko sendiri ada tambahan atau dari lo ada pertanyaan lebih lanjut lagi? Atau udah ini? Udah ya, kira-kira gitu ya. Kalau dari saya sih tambahannya mensupport lokal brand aja sih dari berbagai di Pontianak yang pernah ada kayak mencoba untuk interview aku, ada beberapa anak-anak kampus juga mencoba untuk interview aku, ya silakan monggo. Ada podcast ini pun sangat-sangat support lah. Yang pernah aku lakukan juga seperti penjurian kopi juga, itu juga mensupport juga salah satunya gitu. Dan untuk sekarang juga lagi mensupport temen coffee shop temen yang mau beranjak ke lomba BIC. Oh iya, Barista Innovation Challenge ya? Iya. Ada lagi ya? Ada lagi. Iya, di tahun ini kalau nggak salah. Di tahun ini ada. Udah mulai buka. Ya udah mulai buka dan kebetulan teman minta tolong, ya udah karena emang di Pesua juga nggak ada kandidat yang baru dan teman juga menawarkan ya ayo untuk coaching barista dia, itu salah satu project yang lagi dilakukan sekarang. Kemarin ngelihat dari SUA nurunin harga ya buat ikut BIC. It is a big step. Yes. Karena dari BIC makin muncul lagi nama SUA. Yes. 2 years. Kan pertama kan dia ikut kan 2022 ya. Iya, 2022. Yang dimana titik dan itu banyak perjalanan yang dibilang berat karena is competing, not competing others ataupun another people, but competing with yourself. Ini gimana caranya kamu compete dengan diri kamu sendiri, memanage waktu dengan baik, komitmen, konsisten, nggak buang-buang waktu. And also your ideas, your creativity, Yes. a lot of things happening in that competition. Yes. Gitu. Gitu. Ya. Jadi sangat-sangat nggak cuma kita prepare ke lomba, tapi kita memprepare diri kita juga lebih baik. Kita belajar membuat diri kita juga lebih baik. Itu yang aku melihat. Jadi lomba itu nggak cuma sekedar kita menang, kita dapat piala, enggak, tapi kita membuat karakter kita sebagai lebih kuat lagi. Kita bisa berkomitmen lagi, kita bisa mengejar tujuan yang apa yang kita mau. Dan jangan pernah puas di titik yang pernah kita dapatkan. Star syndrome itu pernah ada dan pasti ada. Dan jangan pernah puas untuk hal itu. Jangan menggunakan senjata itu untuk menjadikan, karena ada ibarat di atas langit masih ada langit. Ya, betul. Sama ya kayak yang disampaikan dengan harga. Itu yang aku selalu ingatkan ke harga. Mau kamu dimanapun, jangan pernah puas.
it is one of the big choices that he made pada saat dia move to Jakarta. Dia ada ngomong sama kami juga kayak pada saat dia mau ngambil tawaran untuk di Jakarta itu, you guys spoke a lot about these things. Yes. Ya, banyak hal yang dipertimbangkan dari Koko juga. Udah ngobrol sama dia panjang juga mengenai hal itu. And I think that both of you guys made it. Beranjak dari BIC, beranjak dari sebelumnya juga. Pada saat Suwa itu staff full timernya itu masih nggak sebanyak sekarang. Maksudnya part timer dan full timer nggak seramai itu. Both of you guys made it, and also bisa dibilang Suwa succeed untuk staffnya. Karena nggak hanya mensupport dari pendapatan, ya pendapatan itu di mana-mana wajib lah, orang-orang juga kerja nyari pendapatan, terus buka usaha juga nyari pendapatan gitu. Tapi secara membuat memanusiakan manusia di sini, we need a karakter ya F&B dari segi karakter karyawannya juga. Jadi kita ngebentuk karakter mereka juga di sini. Dan nggak cuma sekedar kerja yang ya sapi kerbau juga kerja. Ya benar. Jadi kita ini manusia yang kalau kerja bisa harus melebihi dari itu. Ya. One of the things that stands out ya, staff di sini tingkat keramahannya itu sama. Ya, jadi ngobrol sama yang ini sama yang ini sama gitu. Bedanya mungkin ya ada beberapa orang yang emang ngobrolnya itu dikit, kita nggak bisa maksa gitu. But once we found kayak kita udah mulai ketemu titik nyamannya itu di mana. Nyamannya Enak gitu. Dan sama semua. Mau di frontline, mau di dapur. Kemarin kita sempat ya minjam korek buat ngerokok ya. Itu juga ya nyaman gitu. Kayak enak aja gitu diajak ngobrol gitu. Mau minjam ini, mau minjam itu juga. Tetap jalan-jalan aja gitu. Nggak ada yang kayak judes, nggak ada yang kayak ngeliat orang juga kayak di inilah sini segala macam enggak. I guess that that's all. Yeah. And also I wanted to appreciate for the time that you gave to us gitu. Ya. Secara kegiatan Koko sekarang juga bisa dibilang sibuk. Ya. Kemarin habis ada pemain salah satu bisnis juga. Ya. Terus juga Suwa dengan kesibukannya, apalagi sekarang weekend, ya. Dan sempat reschedule juga. Ya. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan dan kami tanyakan hari ini, ya. Sangat diapresiasi waktu Koko. Ya, thank you to having me. Ya, kira-kira seperti itu aja. And also we will be continue to visit Suwa, obviously. That is udah inilah, kita udah permanent residence di sini. Ya. Rumah kedua. Ya, udah permanent residence di sini. Kalau ada ada hak kewarganegaraan mungkin udah masuk. Karena udah senyaman itu sih. Ya. Kira-kira seperti itu aja untuk hari ini. Thank you untuk Ko Valen. Ya. Untuk ketersediaannya. Ya. Kira-kira seperti itu aja. Mungkin podcastnya kita tutup. Ya. Terima kasih.